yang aku wariskan kitab itu, yaitu Al-Quran. Alladzina astafaina, kepada seseorang yang sudah aku seleksi, aku sudah pilih di antara siapa? Ada abdina, di antara hamba-hambaku. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidi wa mawala ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati dan takdimi seluruh anggota pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini menjadikan tambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah nasihat yang saya ingat sampai sekarang dari guru saya, yaitu Kiai Haji Abdul Hamid Bakir, pengasuh pondok pesantren Banyuanyar. Beliau itu mempunyai moto Banyuanyar sampai sekarang. Moto ini dipakai. Pakai bahasa Madura, Pak. Tade kebungaan, angin ilmu seamanfaat bentaku deka Allah. Karena kepanikah si bekal ketika untungan ben kawajraan itu nyemen akhirat. Tade kebungaan ben kauntungan angin ilmu seamanfaat sareng takok deka Allah Subhanahu wa taala. Karena kepanikah sedeti kauntungan ben kawajraan tunya akhirat. Orang mumpun pecera, Pak, nyaman modis. Karena punya orang bentar tak pecera. Makanya pada kerja, pada orang yang nyamai selamat tak berani berdoa. Pada saya nyamai ribut tak kemana tahu kan. Pada orang yang nyamai damai Allah atau karena saya nyamai ribut nyaman tak akan tahu kan. Bulan ini masih di nyaman ribut, so tak tahu kan sekali. Pada saya nyamai Muhammad, mereka atau karena mana? Mereka para ulama ada pada kerja sebenarnya tak boleh ngantuk. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika udah panjenengan ka ento seyar odi etunya ka ento bunga, odi nang akhirat bunga. Ini keseyar. Si paling berbahaya manusia, yang paling bahaya manusia di dunia tidak bahagia, di akhirat malah tidak bahagia. Ini sering saya sampaikan, Pak. Untuk menjadi orang bahagia, terkadang orang salah caranya. Coba ketika kita ditanya, ada tidak di antara kita yang ingin tidak bahagia? Tidak ada. Ingin bahagia semuanya. Ada tidak di antara kita yang ingin tidak senang? Tidak ada. Pasti ingin senang semuanya. Bahkan Nabi Adam dulu dikeluarkan dari surga, Pak, disebabkan cara menggapai kebahagiaannya itu salah. Jadi jangan sampai sampean mengira, Ustaz, kalau saya mengikuti pikiran saya, Ustaz, keinginan kebahagiaan yang ada di pikiran saya apa yang diinginkan saya itu saya lakukan, Ustaz, maka saya pasti bahagia. Jangan salah, Pak. Nabi Adam dulu berpikir ketika makan buah kuldi dia akan bahagia, Pak. Kata siapa, Ustaz? Nah, biar lebih kuat dalilnya, saya sampaikan firman Allah di Quran surah Toha ayat yang ke-120. Surah Toha ayat yang ke-120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Fawaswasa ilaihi, setan datang kepada Adam membisikkan waswas kepada Adam. Apa katanya setan membisikkan waswas kepada diri Nabi Adam? Hal adulluka ala syajaratil khuldi, mau tidak aku tunjukkan kepada kamu Adam pohon keabadian, katanya. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan ada sirnanya. Artinya baru di nyaman melolo jangan setan. Nah, ini berlaku ke anak cucunya, Pak, sampai sekarang. Mohon maaf, kadang ada orang bekerja, dia menurut pikirannya, orang yang tidak sempat beribadah dikarenakan aktivitas kegiatannya kerja itu, Pak, di pikirannya itu terletak gini, Pak,
engkau monala, kau diki monolewinya, kau pasangan, gitu Pak. Bisikan setan yang membuat di hatinya dan pikirannya sehingga melupakan hakikat dia diciptakan oleh Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Statusnya kita dengan Nabi Adam itu sebenarnya sama Pak. Nabi Adam dulu di surga. Nah ini perlu dijelaskan. Surga yang akan kita tempati nanti dengan surga Nabi Adam dulu itu berbeda Pak. Ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan tempatnya yang berbeda, tapi ada yang mengatakan keadaannya yang berbeda. Nah ini boleh mengikut yang mana sampai boleh. Kalau kita mau ngambil yang tempatnya situasinya yang berbeda, jadi nanti surga yang akan kita tempati, meskipun surganya sama dengan surga yang Nabi Adam dulu tempati, maka nanti di surga yang akan kita tempati sudah tidak ada peraturan lagi Pak. Kalau Nabi Adam dulu ada peraturan dari Allah. Katanya Allah, ditemukan nanti di Al-Baqarah ayat yang ke-35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Jadi kata Allah kepada Adam, kau silahkan makan semuanya wahai Adam, tapi jangan kau sentuh pohon ini. Jadi ada aturan Pak. Nah, kalau nanti kita masuk surga yang setelah meninggal dunia kita masuk surga, tidak ada larangan lagi. Sudah diperbolehkan oleh Allah, semuanya dinikmati. Bahkan minuman ahli surga diantaranya adalah khamr, ladzatul lisyaribin, kata Allah. Minuman nanti khamr tersebut tidak membuat orang sakau. Jadi minumannya enak Pak. Jadi meski beda. Jadi Nabi Adam dulu pohon dilarang, nanti kita kalau masuk surga itu sudah tidak ada larangan lagi. Jadi kalau kita samakan hidupnya Nabi Adam di surga dengan hidupnya kita di dunia Pak, situasinya, keadaannya, perintah dan larangan Allah sama-sama berlaku. Jadi oleh Allah di surga dulu Nabi Adam ada aturan dan ada larangan, di dunia juga ada aturan, ada larangan. Ternyata Pak, hebatnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan kepada anak cucu Nabi Adam, ya bani Adam. Kata Allah di Al-Quran, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Tidak disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, tidak disebutkan ya ayyuhan nas, tidak disebutkan ya ayyuhal insan, langsung disebutkan ya bani Adam, hei anak cucu Adam. Kalau kita berpikir Pak, gini Pak, seakan-akan Allah mau menerangkan kepada kita, hei anak cucu Adam, kamu itu punya sifat, punya perilaku, punya potensi dalam diri kamu itu sama dengan bapak kamu dulu di surga. Dia berpikir bahwasanya dengan memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah itu dia merasa abadi selamanya. Ternyata justru dengan makan itulah hidupnya Nabi Adam tersiksa dan sengsara. Jadi sama Pak. Makanya di ayat selanjutnya, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Ingat ya anak cucu Adam, jangan sampai kamu ketika ada di dunia nanti kamu terjerumus di jurang yang sama sebagaimana bapak kamu Adam dan Hawa itu terjerumus dari tipu daya mereka. Akhraja minal jannah, aku keluarkan dia dari kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu surga. Nah maksudnya gini, ketika pikiran kita tidak sesuai dengan aturan Allah, maka coba sampean rasakan. Kalau menurut sampean, saya bekerja ini pasti nanti saya dapat uang. Ketika sudah dapat uang, saya begini, saya akan bahagia. Ternyata bertentangan dengan perintah Allah. Katanya Allah, hayya 'alal falah. Ayo sholat. Kenapa kok harus sholat? Hayya 'alal falah. Agar kamu bahagia. Katanya pikiran kita, muntadil seeka akan tak bahagia. Katanya Allah, ayo sholat karena kamu akan bahagia. Nah, ini sama Pak. Seperti Nabi Adam dulu dibisikkan oleh setan, mau tidak Adam, aku tunjukkan kepada kamu pohon keabadian. Nah, kalau kita berpikir sekarang, makanya nanti di Quran surah Rahman, di Quran surah Luqman, Allah ceritakan Pak, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Kalian tidak ada yang tahu di antara manusia, mau ustadz, mau kiai, mau siapapun gelarnya,
Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun di antara kalian yang tahu kapan kalian meninggal dunia. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Di ayat selanjutnya, wa ma tadri taksibu ghadan, dan kamu tidak tahu esok mau kerja apa. Terkadang Pak, kita bekerja, kita kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, meninggal. Yang katanya kita mau nikmati ternyata tidak dinikmati. Nah, jadi maksudnya saya gini Pak, mari kita ketika menurut akal kita itu, menurut akal kita bahagia, tetapi bertentangan dengan keinginan Allah dalam Quran, berarti yang kita inginkan yang menurut kita bahagia itu tidak akan bahagia. Maka ketika Nabi Adam diturunkan, nah ini ceritakan, saya lanjutkan ayatnya dulu. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tabiqa yakhsifani 'alayhima min waraqil jannah. Fa'akala, lalu keduanya makan minha, dari buah itu, fabadat, lalu tampaklah lahuma, keduanya itu, sawatuhuma, aurat mereka. Jadi setelah Nabi Adam makan, tiba-tiba bajunya terlepas. Kemudian watafiqa yakhsifani, watafiqa, dan mulailah keduanya yakhsifani, menutupi, alaihima, keduanya, biwaraqil jannah, dengan daun-daunan surga. Kemudian wa asa'a rabbahu faghawa, dan telah durhakalah Adam rabbahu, kepada Tuhannya, faghawa, dan sesatlah dia. Jadi ketika Nabi Adam melanggar aturan Allah, maka dihitung durhaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nanti nyampe ke bawah, unik Pak. Nanti lebih indah kalimatnya. Perhatikan, saya bacakan dulu. Tsumma jtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada. Kemudian tsumma jtabahu, kemudian dia dipilih. Rabbuhu, Tuhannya, fataba, lalu dia menerima taubatnya. Kemudian setelah Nabi Adam merasa salah, Nabi Adam bertobat kepada Allah. Nah, Allah menerima taubat Nabi Adam, wahada, dan Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Adam. Setelah Nabi Adam bertaubat Pak kepada Allah, Allah mengampuni dosanya, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Adam. Nah, ini uniknya Pak. Katanya Allah dalam di ayat yang ke-123, qala ihbita minha jami'an. Qala ihbita, dia Allah, qala berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihbita, pergilah kalian berdua, minha, dari surga, jami'a, semuanya bersama-sama. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kamu bagi sebagian yang lain akan menjadi musuh. Fa imma ya'tiyannakum minni. Nah ini Pak, kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni dam, aku usir kamu dari surga, tetapi kalau kamu nanti sudah sampai petunjuk dariku, kata Allah. Nah, ini selanjutnya, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mendekati petunjuk yang aku kirimkan ke dunia itu, dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan sesat, wa la yashqa, dan tidak akan celaka. Jadi kalau kita mengambil hudan yang diturunkan oleh Allah, meskipun kita berada di hukuman, yaitu dunia ini Pak, kita dihukum oleh Allah, maka kalau kita mengambil hudan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan tersesat dan juga tidak akan celaka hidup di dunia. Nah, ini bahaya Pak. Ini bahaya. Ayat selanjutnya di ayat yang 124, wa man a'rada an dzikri. Ini sering dibawakan oleh para ustaz. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling terhadap hudan yang aku kirimkan kepadamu, dan petunjuk yang aku kirimkan kepadamu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh dia akan menjadi kehidupan yang sempit, hampa hidupnya. Ini Pak, kalau sampean sudah punya semuanya, cuman sampean tidak mendapatkan kebahagiaan, cek hubungan sampean dengan Al-Quran. Cek hubungan sampean dengan Al-Quran. Ustaz, saya sudah baca Ustaz. Ini Pak, Quran itu bukan makhluk Pak. Quran itu bukan makhluk. Quran ini sampai hari kiamat tidak binasa. Karena Quran bukan ciptaan Allah, tapi Quran kalamullah. Kalau sampean punya masalah, sampean misalnya raja utang berapa?
Sambian pas nemu pesen ini jadi rakir bah tenang gak Pak? Tenang ini jujur-jujuran Pak, jajaan jadi tempat kalem. Oh tamunya Pak nemu pesen nemu Pak punya. Bahagia Pak? Nah, tak tenang Pak? Oh tak tenang. Malah pikiran, cewek nemu Ustaz kan? Mau diberi orang tenang Pak, tenang, mau diberi. Kan Pak? Uang itu makhluk Pak. Ketemu dengan makhluk saja sampean senang, apalagi sampean terkoneksi dengan Al-Quran. Nah, makanya ketika sampean benar baca Al-Qurannya, meskipun masalahnya tidak terselesaikan, minimal tenang Pak. Makanya kalau ada orang baca Quran tidak tenang, berarti bacanya salah. Nah, makanya nanti orang membaca Quran itu ada tingkatan Pak. Ada tingkatan orang baca Quran itu. Pertama, orang yang membaca Quran ini bukan hadis Pak. Ada yang mengatakan ini hadis, tetapi ketika saya cek itu ternyata banyak ulama yang mengatakan bukan hadis, tetapi lebih kepada pendapatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat Rasulullah. Ibnu Abbas berkata, "Rubbatanil Quran wal Qur'anu yal'anu." Banyak orang membaca Al-Quran, bukan dia mendapatkan pahala dari Quran, justru dia mendapat laknat dari Quran. Kenapa? Karena bacaannya salah semua. Seperti ini Pak, misalnya saya nulis surat Pak, saya nulis surat. Ini sering kan disampaikan biasanya di media-media. Bedah bedana kan, bedah bedana beda. Pas bocah ben orang keluar Madura. Beda. Ini keocan gue, ada keocan nih Pak. Benih ocan kula nih kan, karena ocan kula kalimat di surat itu beda. Baca ben, yang sekolah selain orang Madura lagi, anggap orang luar, tak nyebut apa. Baca ben luar Madura, pas baca beda ya. Pak beda kan beda. Apa dia Pak misalnya lagu, nah ini kan lagu, lagu, nah ini kata apa nih? Berlaku berarti Pak pagi, berlaku berarti belokan, berlagu berarti musik. Pas baca orang kalian nama tuh lagu jan. Bukan kata-kata saya itu, tapi kata-kata dia. Marah tidak saya? Marah. Sampean Pak, gini. Sampean beri pernyataan. Ustaz Profiki misalnya beri pernyataan. Abri surat, aku beri surat Pak Panjang. Tolong Pak ke Mas Angga, tolong sampaikan ke masjid ini, umumkan katanya. Pengumumannya begini Pak. Ini sering kan Pak. Pak Halima Tanamira bedeh Pamekasan. Pak Halima Tanamira bedeh Pamekasan. Baca di Mas Angga. Pak Halima Tanamira dan pegel Pak. Tanda tangan Ustaz Rofiki, padahal Pak Halima Tanamira bedeh Pamekasan. Ben Mas Angga baca Pak Halima Tanamira, dan kebetulan bermasjidnya mana Pak Hali, pegel Pak. Sama Pak. Jangan sampai sampean baca Quran ternyata itu bukan Quran yang dibaca. Jangan sepura Pak, ngereng makin nikah. Pungki sempat nama boleh bisa. Jangan sepura. Mata kenapa sih nyaman nikah? Socah. Nyata mau bahasa Indonesia mata itu mata lah ya. Tapi dulu Pak mata tahu Pak. Kimia sih ngucap nih bilang. Kalau mata kita masih bisa melihat Pak, tolong saya berpesan, mari kita belajar Al-Quran Pak. Di sini ada Ustaz Rofiki. Saya sekarang di 4 masjid Pak. Di Masjid Taqwa setiap hari Ahad, di Masjid Baitur Rahim setiap Ahad pagi, di Masjid Baitur Rahim setiap malam Ahad, di Masjid Taqwa, di Masjid Hikmah setiap malam Kamis, di Masjid Kuba setiap Selasa subuh. 4 masjid Pak. Nah di sini karena sudah ada Ustaz Rofiki, Ustaz ngereng Ustaz, udah tolong ajarin ngaji Ustaz. Belajar Pak. Karena ketika sampai nyuwun seorang mantir sehat Pak. Tadi malam saya meruqyah seseorang Pak. Meruqyah seseorang, umurnya beliau itu 80 sudah. Sekitar 80. Nyuwun seorang Pak. Ada tos mati Pak.
Ada terus mati. Sedangkan sudah umur ngabos tetap bisa. Jangan seporang. Pendengaran tetap ada. Repot kan? Ingat cia aja tak jadi. Iya kan? Ngabos tetap bisa. Pun ada terus mati, Pak. Nah, mungkin mau amal ibadah hidupnya, mau pas amal ibadah sekoni selama hidupnya. Nah, yang paling unik nanti kata Rasulullah SAW, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang yang sering membaca Al-Quran di dunia, iqra wartab, baca dan naiklah kamu ke surga, karena akhir bacaanmu adalah akhir tempatmu di surga. Cuman masalahnya, sampean baca Quran mulai sudah Al-Quran saya baca, takut Al-Quran saya baca, Pak. Ini Al-Quran. Baik. Orang yang membaca Al-Quran tidak benar, salah dia membaca Al-Quran, disengaja bukan karena ingin belajar, maka katanya Ibnu Abbas, "Ubbatalil Quran wal Quran yal'anu." Banyak orang membaca Al-Quran, tetapi Quran malah melaknat dia, bukan mendapat pahala. Mon kalero bacaan. Ustaz, kulo terus ngaji Ustaz, tapi kulo tak begitu lancar. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapapun yang membaca Al-Quran, falahu hasanah. Satu hurufnya mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu, satu kebaikan itu bi asyri amsalihha, dikalikan 10 kebaikan. Nah, kalau sampean benar baca Quran, satu hurufnya dapat pahala 10. Karena 1 dikali 10 sama dengan 10. Wal yatata'ata kata Rasulullah, kalau dia terbata-bata dikarenakan dia masih belum lancar, dia masih baru belajar, dia ingin belajar, dia baca pelan-pelan. Seperti tadi misalnya saya baca fawaswasa ilaihi syaitanu qala, dibaca seperti ini, Pak. Abid cut semarin. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu ajrani, maka dia dapat 2 kali lipat, jadi 10 kali 2. Ustaz, mau ngadik ke belum on laon Ustaz. Engken, Pak. Mon sampean baca on laon, sampean ki oleh seberis, kun pun oleh 5 baris, Pak. Itu kali aki, Pak, pada bunyanku le pahala. Jadi mon sila lancar, Pak. Mon si kita anu laonan, maksudnya gitu, Pak. Benih pas nyaman sila lancar, tinggal gua cara tak apa lancar aja. Pas tadi imam tak roh kita kocol-kocol lah kuna. Abid sendiri ternyata leceh seperti itu. Baik. Jadi kalau orang yang tidak lancar membaca Al-Quran, tapi syaratnya dia berusaha untuk benar, maka pahalanya 2 kali lipat daripada yang lancar. Sedangkan, Pak, kalau yang lancar tadi 10, kalau yang mahir membaca Quran ini beda lagi, Pak. Kalau sampean terbata-bata 20, kalau sampean lancar 10, kalau sampean mahir membaca Al-Quran, yang dimaksud mahir lancar sudah, Pak, nyaman, Pak, ngaji Quran itu, tajwidnya nyaman. Sebentar, Pak. Kadang orang membaca Al-Quran itu seperti misalnya dulu iblis ketika tidak mau sujud kepada Nabi Adam, apa katanya iblis? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, ya Allah. Khalaqtani min narin, aku diciptakan olehmu dari api, ya Allah. Wa khalaqtahu min gini peranjing iya cek ke bener dia kan. Wa khalaqtahu min yon gini kan bener. Mungkin Bang bedetin ini kapita mana dah etin ini ke pohon tin, Pak. Wattini was zaitun. Muntin pakai to nikah tanah liat. Jadi biar pun baca kholak tahu Ustaz kuda tak baca gini, Ustaz kuda Yasin menurut saya baca Ustaz jadi aman dulu misalkan. Ini kan pakut tambah Yasin menurut dan meni kalian macam maksudnya baca kapi gitu kan. Mak bila Ustaz kuda mata makin yang Quran Ustaz. Nah, kadang bador ya kan, Ustaz, saya pecempian gini ke Sorona, Ustaz, Quran kita, engki Quran. Mak kuda tak teman mangki Ustaz. Nggak apa Quran empian. Ternyata padanya mana? Almarhum kan. Begini kemeni Quran ini Yasin kan. Kan bade macam apa? Kadang bedoreng Islam tadi Quran Roma kan unik, Pak. Coba dekat tu berisi tadi Quran.
Mun tak di subsidi di masjid. Abang kan gitu. Benda orang Islam tak di Quran Pak. Unik kan? Baca akhidat tahu Indonesia ini. Pas aku ngaji masjid Meroro. Coba Rasulullah, ini Rasulullah bersabda, La taj'alu buyutakum maqabir, kata Rasulullah. Oke, benda si oning. Kenapa sih baca kuburan, Pak? Kenapa sih baca kuburan? Benda oning, sih baca kuburan ni kenapa? Tempat yang mati. Kenapa boleh kuburan? Kuburan ni kan, saya kocak makobir ni ke tempat saya tak pernah baca Quran ni ke kuburannya mana? Maka pada ulama yang memakruhkan baca Quran di kuburan, tapi ini kehilaf antara ulama. Tiga Jakarta karena masalah fikih ni kan. Ngerek panjenengan ada sekamaan, nanti kula panjenengan itu Allah mau kepada terima Allah Subhanahu Wa Taala. Mun pada sekali rok semoga semua orang benar. Ustaz, biar mula adukung, tak adukung boleh. Kun cuman mana tak kartu kartu masalah ni kan. Ngerek kula panjenengan sepenting ni kan makin bagaimana peraturan Allah. Hubungannya kita dengan Allah. Mau beda orang yang kalian doakan saja. Semoga sama dengan kita peraturan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Coba Rasulullah, la taj'alu maqabir, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan sampai rumah kalian dijadikan kuburan, kata Rasulullah. Nah, masa ada rumah seperti kuburan? Ada rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Baqarah sama sekali. Oke, rumah panjenengan mau kita baca Al-Baqarah itu dibaca, Pak. Tak kau aku dibaca Yasin Manolo ya mana? Benda hadisnya disuruh bacakan Al-Baqarah. Hadisnya secara teks hadis ya. Benih kalian baca Yasin Pak, baca Yasin bagus Pak. Kecil salah paham. Ustaz mau mengkritik Yasin. Benih Yasin sekali roh. Artinya suruh saya lain ni seru mau baca. Paham ya Pak? Mau Ustaz pula king fungsi apal Yasin. Orang lain boleh ni kau kirikan nama Yasin Manolo. Itu baca Al-Baqarah kita lembar Pak. Kulla pun alif lam mim Manolo Pak. Tak pernah baca alif lam mim Manolo. Akhirnya masih baca alamah dia. Alif lam mim masih baca alamah aja. Mak dia alam mana kerja? Can gombo ya misalnya. Baba, ambian ke Cina apa ba mak beda alam aja. Abari ya coba alif lam mim. Neng tak ora kada. Sepaling parah dikit mentepak kaf ya ain sod kaf ya ain sod. Baca kaf ya sod. Asako jadi siwan megawan ain sin baca akilnya watak kompian man kita kami kita benten insyaallah ini jadi baik apa lagi segi menurut Rasulullah la taj'alu buyutakum maqabir, jangan sampai kau jadikan rumah kalian kuburan. Kalau rumah kita dibacakan Al-Baqarah unik Pak. Rasulullah bersabda, setan akan lari dari rumah yang firu minal bait. Setan akan lari dari rumah apabila rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah. Cuman ulama ada yang menyederhanakan hadis ini Pak. Mula kita tak bisa tujuh setengah Pak. Menurut saya tak pernah baca Al-Baqarah sekali sampai terocol tak mari kado. Macam lucu setengah Al-Baqarah itu. Tapi mau saya lancar kata Ustaz Rafiqi hafal kan itu. Masya Allah cepat. Jadi mana pun hafal cepat Pak. Nah makanya baca malah sampai hafal. Ustaz, kalau tak bisa baca Ustaz, beda cara apa? Beda cara panjenengan melek MP3. Ini Pak, ada amalan Pak, boleh diamalkan. Boleh sampean nanti karena ini ada pendapat ulama yang tidak memperbolehkan. Ada pendapat ulama yang tidak memperbolehkan, tapi saya mengambil yang boleh. Coba diusahakan di rumahnya sampean itu dihidupkan suara Quran selama 24 jam. Nah, pastikan di rumahnya sampean itu Quran terus yang didengarkan. Karena unik Pak, Quran itu diturunkan di Mekah dan Madinah. Ternyata keberkahan Quran itu turun kepada Mekah. Dulu Mekah itu Mekah saja Pak. Setelah Quran diturunkan ke sana, karena Quran itu mulia bahasa Arabnya itu karomah namanya. Maka sekarang Makkah menjadi Makkatul Mukarramah. Madinah dulu Madinah itu nama desanya Yatsrib Pak. Madinah itu kota Pak. Madinah itu artinya Madinah kota. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah ke Yatsrib itu sehingga menjadi Madinah,
setelah menjadi Madinah, karena Quran itu penuh dengan cahaya, maka sekarang berubah menjadi Madinatul Munawwarah. Jadi boleh Pak hidupkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, melek bateri cerang larang, melek segan 150 pun bisa Pak. Melek apa? Melek memori kan ada memori tahfidz Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ipasoaki. Nah, sampai mati tak mati anda ya. 5 TV ya Allah. Dan cobakin Pak ngaji terus. Minimal Pak, minimal sambian tak sempat ngaji pola nyon seorang, telinga kita ini pernah mendengar. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Akan banyak nanti penghuni neraka jahanam, lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tak digunakan untuk memahami. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tidak digunakan melihat yang baik. Wa lahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar kebaikan. Jadi nanti kita buat saksi di hadapan Allah ketika paliman kecompo pertama kali muka abang saya gini, tarikan kita la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, yang mana? Nah, ini kejaman nih. Nanti anaknya sampean kalau sering mendengar, ini keberokan ngaji kan? Langsung mulai kan. Nah, ini kan ini keberokan ya. Kayak tak usah takut suruh iklan tentang ini kekun ngaji dari kali kita buat sampai lastari pas sampai lastari takut wah ibu gigap ini wah repot sebelah ini baik-baik saya lanjutkan nih komentar kawan-kawan. Baik, jadi dia pun Allah ada bagaimana lagi bro capuk roti ini penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Kerja Bismillah. Sampai mana maksudnya? Oh baik, pendengaran. Pendengaran, jadi nanti minimal nanti kita bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, setiap aku pulang ke rumahku, ya Allah, aku mendengar firman-Mu setiap hari. Karena Pak, Rasulullah itu di dalam Al-Quran, Rasulullah dipanggil dengan 4 nama. 4 nama. Ustaz, kulemak cuaran lebih Ustaz. Kalau kami rajinan penjenengan macam itu gula. Rasulullah dipanggil 4 nama dalam Quran. Pertama, Rasulullah dipanggil dengan Abdul, Pak. Dengan Abdul. Nanti ditemukan di Al-Baqarah, di surah Al-Baqarah di ayat 23 apa? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau kamu ragu, kalian ragu terhadap yang aku turunkan kepada hambaku, itu maksudnya Nabi Muhammad dipanggil dengan Abdul, Abdul, Abdina. Nah, kemudian Rasulullah terkadang dipanggil dengan Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu qul atii'ullah war rasul, disebut dengan Rasul. Terkadang Nabi Muhammad disebut dengan Nabi. Nanti ditemukan di surah At-Tahrim misalnya, ya ayyuhan nabiyyu. Ya ayyuhan nabiyyu dipanggil dengan Nabi. Terkadang dipanggil dengan nama Muhammad, dengan nama beliau yaitu Muhammad. Tetapi uniknya Pak, ketika dipanggil Abdul, ada sebagian pendapat Rasulullah paling senang nama yang dipanggil untuk beliau itu Abdullah, hamba Allah. Kenapa Rasulullah kok disebut Abdullah? Karena langsung dari Allah Subhanahu wa taala, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, kata Allah. Sesungguhnya manusia yang berhasil menjadi hambaku, kata Allah kepada setan, tidak akan bisa kalian tipu daya dan tidak akan bisa kalian itu sesatkan. Nah, untuk masuk ke satu hamba ini sulit, Pak. Sedangkan uniknya Pak, ketika Quran diturunkan kepada Rasulullah tidak menyebutkan ala Muhammad, tidak menyebutkan ala Nabi, tidak menyebutkan ala Rasul, tapi ala Abdina. Jadi kalau saya maknakan Pak, kalau kita maknakan, orang yang diberikan kesempatan oleh Allah membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, melihat Al-Quran, berjuang untuk Al-Quran, berarti statusnya dia diakui oleh Allah bahwasanya dia hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut Pak, kuluban sambian ngaku kabulan Allah, ternyata tak ya kabulan Allah, kabulan Allah.
ampian aku jom yang sama ngucap kemuliaan Allah. Ternyata tahajud malam, ternyata ampian ngaku engkau kemuliaan Allah. Hati-hati. Ada hadis, ada seseorang rajin sholat malam, ternyata kata Rasulullah SAW, la khairu fiha, tidak ada kebaikan pada dia. Kenapa? Karena di pagi harinya tajam lidahnya menyakiti orang lain. Maka nanti tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati, akan dilimpahkan kebaikannya, dipindahkan ke sini begitu. Tetapi orang yang disempatkan membaca Al-Quran, Pak, itu statusnya berarti diakui sebagai hamba Allah. Bahkan nanti ditemukan di surah Fatir, orang yang menjadi ahli Al-Quran, Pak, baik mendengar, membaca, memperjuangkan hartanya, memperjuangkan perjuangannya, aktivitasnya demi Al-Quran, itu langsung kata Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak, kalimatnya. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina. Kemudian aku pilih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku wariskan kitab itu, yaitu Al-Qur'an. Alladzina istafaina, kepada seseorang yang sudah aku seleksi, aku sudah pilih di antara siapa? Ala abdina, di antara hamba-hambaku. Jadi gini, Pak, kalau saya terjemahkan secara makna lebih singkatnya, misalnya bulan biasa ketika bulan Allah, Pak, nyembah Allah, ibadah Allah, sedekah sudah dilakukan semuanya, haji sudah sembuhkan. Jadi ini abdina sudah masuk kepada hamba Allah semuanya. Cuman, Pak, di antara hamba ini ada yang dipilih oleh Allah, jadi pilihan oleh Allah, yang akan diwariskan oleh Allah kitab Al-Quran. Entah itu senang mendengar, senang membaca, atau senang yang tadi, Pak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina istafaina min ibadina, aku pilih untuk dia mendapatkan Al-Quran di antara hamba-hamba yang baik. Jadi kalau seorang sudah ahli Quran, Pak, itu sudah luar biasa. Sudah masuk Ustaz? Belum, baik. Yang tadi, kalau sudah sampean mahir, baca Qurannya mahir, bagus bacanya, maka bukan hitungan pahala lagi, Pak. Kalau tadi membaca pahala, sekarang bukan pahala lagi. Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Quran, mahir sudah bagus bacanya, tajwidnya sudah bagus, maka kata Rasulullah SAW, ma'as safaratil kiramil bararah, dia sudah bersama malaikat-malaikat yang mulia. Jadi dijaga oleh Allah, tatapannya dijaga oleh Allah. Dibuatlah orang senang kepada dia, dibuatlah orang simpati pada dia. Kenapa? Karena derajatnya sudah bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Ternyata, ini, Pak, sudah ada 3 tingkatan tadi. Tingkatan belajar terbata-bata, tingkatan bisa membaca, tingkatan mahir membaca. Ini yang selanjutnya, Pak. Ini yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan diantaranya. Ini insya Allah hafal semua. Ini menjadi pembuka di buku jilid biasanya, buku-buku kecil di Al-Quran insya Allah. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Di antara yang membaca tadi, Pak, ukurannya itu pahala, Pak. Sedangkan orang yang belajar Quran bukan pahala lagi, Pak. Paling baik di antara kalian. Nah, cuman, Pak, orang membaca sendiri dengan orang mau belajar lebih sulit dan lebih berat orang belajar, Pak. 1, todus. 2, aduh Ustaz cek gera cila Ustaz kan mak bodoh cila gera. Mun cila gera tak ada ngelodoh ber, Pak. Cila tak gera, kengkun korang latihan saja. Latihan. Nah, kata Rasulullah, ini, Pak, uniknya hadisnya. Saya ulas sedikit bahasa hadisnya. Rasulullah bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian. Man, siapapun. Di sini man, Pak, bukan ditujukan kepada anak kecil, Pak. Ustaz, kula lambat Ustaz karena kula tua Ustaz. Tidak. Hadisnya bukan sobi, bukan kepada anak kecil, bukan pakai gulam itu anak kecil, tapi pakai man, Pak. Ini man, ini ismun mausulun, kata ilmu nahwu, isim mausul yang menunjukkan makna umum. Jadi dalam hadis ini anak kecil boleh, orang remaja boleh, orang tua sepuh boleh. Ta'allamah. Nah, ini, Pak, memakai kalimat ta'allamah, Pak, bukan darasah. Ta'allamah itu belajar, darasa itu belajar. Makanya ini sekolah ini ikut madrasah. Paham lagi?
Kayak gue beri kejadian lah Bapak. Insya Allah sering pernah saya sampaikan di sini. Berdorong bentar kebetulan habis kelas setung kiai. Abdina terus cabai sumator. Apa ya? Siapa nama dia? Abdina Muhammad Hasin. Oh, tete gelu benimat Hasinnya mana bani? Saya kiainya. Bekenjongnya mana Muhammad Hasin. Reng batu rujutkan tingkat dong. Cek Muhammad Hasin yoba mat Hasin. Muhammad Hasan yoba mat Tasa. Nah, bener lagi. Apa yang namanya? Ondo kan boleh mengucapkan Hasin, Pak. Jadi tak melanggar kode etik. Mana Muhammad Hasin. Pak Air Bator. Cong bukan benih Muhammad Hasin, bukan benih Mat Hasin, tapi Muhammad Hasin. Oh, berarti murkanya Muhammad itu aslinya Muhammad ya. Iya, Cong. Hongki ya. Bukan di maro mana Cong? Kulo orange bagi ya. Ini maro mana bukan? Semaan Muhammad terus saja. Semaan Muhammad terus saja. Akhirnya kiai nak hinda, apa dia pun kiai nak jom. Mun madrasah, wujud madrasah benih Muhammad terus. Akhirnya murid terlebih bentar kiai. Berarti kan kiai ini kan? Oh berarti mun seanya mat kak di kiai berarti aslinya Muhammad. Mat Hasin berarti Muhammad Hasin. Oh gitu. Baru mana di majong? Semaan Muhammad terus saja. Ada dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Baik, sebelum dilanjutkan barangkali ada yang mau dimusyawarahkan, ada pertanyaan mungkin? Ya, Pak. Terkait dengan kesalahan dalam itu memang jangankan satu huruf sama bacanya panjang berbeda fatal artinya berbeda jauh. Bagaimana cara mengubah seorang imam yang salah mengucapkan contoh dalam surat Al-Fatihah ayat 27 buat kholi jannah jannati Al-Fajr ya? Iya. Terus Masukkan dalam surgaku. Jadi identik kata jannah itu adalah surga. Kemudian kebetulan itu imam membaca surat Ar-Rahman ayat 15. Khalaqal insana min salsalin kal-qahhar wal khalaqal jannah. Padahal sama-sama jannah, tapi jannah itu dipendekkan. Padahal artinya adalah jannah itu kami tetapkan jin dari api yang tiada berasap. Bagaimana cara? Apakah berdosakah imam itu? karena sama-sama bacaan jannah, Tapi ada yang pendek ada yang panjang. Yang pendek itu kan surga. Kalau panjang lebih beda arti. Api yang tiada berasap. Mohon penjelasan. Kebetulan itu yang imam itu orang luar. baik. Sebenarnya nggak usah disebutkan imam luar. Biar kalau ada imam di sini biar tersinggung. Oke aja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillah. Jadi di ayat di surah Al-Fajr di ayat yang ke-30, ayat yang terakhir, wa dukhuli jannati. Sedangkan nanti di Ar-Rahman wa khalaqal janna min marijin min nar. Asalnya seperti itu. Ah. Itu dananya itu pendek. Wa khalaqal Jannah. Jadi harus surga kan bacaannya. Yang tiada berasap. Tapi tidak pakai jannata. Wa khalaqal janna mimma. Dibaca seperti ini. Iya. Tidak pakai jannata. Kalau ya bacaannya seperti cuma diperpendek. Halakannya diperpendek. Oh, Panjang. oh baik. Oh paham saya sudah. Jadi ada salah satu imam ternyata bacaannya wa khalaqal janna mimma minnar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apakah ini bermakna surga? Jadi Pak, antara jin dengan surga itu kalimatnya memakai jin dan nun memang. Kalau kita tarik dari segi bahasa, makna jin dan nun itu sebenarnya jannah. Jannah itu ini memang banyak terjemahan dalam Quran, terjemahan bahasa Indonesia itu memang banyak yang tidak sesuai dengan keinginan bahasa Arabnya. Nah, karena memang untuk mengekuivalensi kalau bahasa sastra itu Pak, untuk menyetarakan bahasa satu dengan bahasa yang lain itu memang sulit Pak. Makanya diambil yang lebih sepadan saja. Seperti misalnya orang kafir tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sambil khiyar. Jamal di sana dimaknai di bahasa Indonesianya itu dimaknai dengan unta. Sedangkan menurut orang Arab, jamal itu bukan hanya bermakna unta. Jamal itu juga bermakna gumpalan tali yang gini, Pak. Ada benang Pak ya, benang itu sampung Pak, paraje, tambah boleh, sampung Pak, sampung, palete kayak tampar itu Pak, sehingga sampai menjadi gumpalan yang besar, itu menurut orang Arab disebut dengan jamal namanya. Nah, kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia dan secara saya tadi pahamkan tadi, lebih masuk ke amma. Ketika ada orang mengucap, tak kira beda unta masuk ke jerum. Ben ngucap bila tak kira beda benang yang sudah bergumpal banyak itu masuk ke jerum. Kan lebih semak ke benang, Pak. Karena jerum berhubungan dengan benang, ini berhubungan dengan unta. Nah, ini memang banyak bahasa-bahasa yang
perlu disetarakan, Pak. Apakah salah terjemahannya? Kalau terjemahannya bisa salah, bisa benar, makanya terjemahan ini boleh dikritik, Pak. Sedangkan Qur'annya tidak boleh dikritik karena Qur'annya benar semua. Jadi kalau ada kita tidak paham masalah terjemahan, itu bukan karena Qur'annya yang salah, berarti cara penerjemahannya yang kurang tepat. Makanya kalau terjemahan diubah dengan terjemahan yang lebih baru itu tidak masalah. Asalkan tidak keluar dari kaidah-kaidah ilmu tajwid, ilmu nahwu, ilmu semuanya banyak penting semuanya itu. Nah, sekarang antara jin dengan jannah. Jannah itu bukan hanya bermakna surga nanti. Jannatul lail, malam yang gelap. Sehingga malam itu sampai tidak kelihatan disebut dengan jannatul lail, disebut dengan jannah juga. Apakah itu bermakna surga? Tidak. Kenapa kok surga yang akan kita masuki itu disebut dengan jannah dalam bahasa Arabnya, Pak? Karena kata Rasulullah, "Mala ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi basar." Kenikmatan yang akan kita masuki nanti yang disebut dengan jannah itu tak mampu dilukiskan oleh bayang-bayang seseorang. Artinya tak tampak, Pak. Tidak akan tampak. Nah, sesuatu yang tidak tampak dalam bahasa Arabnya itu menggunakan jin dan nun. Makanya sesuatu yang tidak tampak itu menggunakan jin dan nun. Jan itu menggunakan jin dan nun. Nah, sekarang Ustaz, bagaimana? Apakah yang paling benar yang bagaimana, Ustaz? Nah, sekarang dari segi tajwid, bukan dari segi secara makna. Kalau secara makna itu nanti disesuaikan dengan kalimat yang sebelumnya. Nah, apakah berubah kepada tajwidnya, Ustaz? Kalau yang paling benar memang ulama tajwid, ketika ada fathah diikuti alif disebut dengan matobi'i namanya. Setelah itu ada tasydid, maka ini dianjurkan untuk membaca 3 kali ayunan atau 3 alif atau 6 harkat. Tetapi Pak, ini ada syekh baru. Ini sekarang syekh ini, beliau ini Masya Allah pemegang riwayat Imam Hafiz. Boleh sekarang dilihat nanti, namanya Syekh Aiman. Syekh Aiman ini sanadnya yang kata ulama sebagian sekarang ini sanadnya tinggi, Pak. Jadi untuk nyambungnya pada Rasulullah itu memang teruji, Pak, gitu. Nah, beliau mengatakan di salah satu ceramahnya kemarin, ketika membaca yang ada coret panjangnya itu jangan terlalu panjang. Fatwanya beliau, kenapa? Karena Al-Quran itu laisan aulia, bukan musik, bukan lagu. Jadi dibaca sewajarnya saja, cukup dibaca 1 hentakan saja, kata beliau. Nah, saya waktu itu heran, Pak. Padahal kayak Sudes gitu kan, syekh-syekh yang sudah jadi imam Mekah itu biasa. Nah kan, ad-dhad, kemudian setelah dhad ada tasydid. Waladhdallin. Sama dengan ini. Wa khalaqal janna mimma. Bagaimana Ustaz? Kalau misalnya yang kita ketahui saat ini kan, kita memakai yang jan ini dibaca panjang. Nah, jadi kita memakai yang ini saja. Tetapi kalau misalnya ada ustadz yang memakai pendek misalnya, barangkali beliau mempunyai pendapat yang lain. Tetapi kalau kalimatnya salah, Pak, misalnya wa khalaqal jannata mimma, salah itu. Nah, tapi Pak, kalau ada imam yang salah dalam surah-surah, itu penting kita mengingatkan baca, Pak. Tapi misalnya imam letak pate tak benar mana, sudah, sampean jangan selalu tegur karena bacaan surah dalam sholat itu sunnah. Tuh, kejadian, Pak. Sering pernah saya sampaikan mungkin di Ramadan kemarin di sini. Ini kejadian di Sumeneb, Pak. Nah, salah satu imam sholat Allahu Akbar, baca surah, Pak. Wattini wazzaitun wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Subhanallah, jadi bunyi diulang boleh. Illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Subhanallah, akhirnya subhanallah ada tak laten, Pak, akhirnya ruku, Pak. Arupuk saya ikuti, akhir kelajar, Pak. Bagi seluruh imam, bagi siapa yang ketibi, Pak. Nah, ini dikarenakan ilmunya yang tidak paham. Jadi kalau misalnya yang salah itu surah-surah,
itu boleh kita meskipun tidak benar bacaannya, sudah kita ikatkan berapa kali sudah tidak bisa dia, maka sudah tidak masalah karena tidak masuk kepada membatalkan sholat. Si membatalkan sholat seperti ini, Pak. Wa khalaqal jannata min marijin minna wa khalaqal jannata min ingat boleh dibaca boleh. Wa khalaqal jannata min ingat boleh. Wa khalaqal jannata. Anda tak laten sih budi bangun dah salam ya sudah. Nah, betul. Wah, pernah Pak santri imam ini tegur ban kanya. Kan sengaja imam ini. Itu tegur ban dulu Pak dibangun Cak. Coba bangun yang ini. Coba bangun ini memang untuk sen tegur ban. Ini betul kapi Pak. Mun makmum si betul situ tak menjadi batalnya salat. Tapi mun imam pakai bukan DPK, mun tak gemas Pak. Ayo kamu Cak. Coba Bapak ini paham ini semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.